Halo teman-teman, ini saya sedang menikmati bunga-bunga anggrek saya. Ini adalah bunga pertama, jadi saya senang sekali ngeliatin terus, ngecek-ngecek. Ini kan bunga pertama ya, jadi mungkin baru belajar berbunga si anggrek ini. Tapi saya sudah senang sekali, bunganya cantik-cantik. Nah, sekarang saya mau ngecek bagian bawah daun. Bawah daun ini kan tidak boleh ada hama-hama. Nah, ini kok daunnya kuning-kuning nih, saya harus memperhatikan ini. Nah, ini sepertinya spider mite teman-teman. Wah, ini bahaya. Nah, saya harus membasmi. Untung saya punya alika. Saya akan pakai alika untuk dilap di bagian bawah daun ini. Nah, saya ngecek lagi nih teman-teman, kok ketemu nih, dipecak-pecak nih. Nah, ini ada telur-telur nih. Telur apa nih teman-teman? Saya paling nggak suka lihat telur-telur seperti ini. Nah, ini nggak tahu nih apa nih, bekas kayaknya, bekas hama apa nih nggak tahu. Nah, saya akan mengelap dengan alika yang saya beri kapas. Nah, ini antrakol. Sebenarnya antrakol ini kan untuk jamur, tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Sekalian saja saya pakaikan antrakol sedikit, kan antrakol juga untuk di bawah daun. Saya cairkan antrakolnya sedikit saja karena saya mau ngelap saja dulu. Hari ini saya lap saja dulu. Nah, setelah itu saya akan berikan sedikit alika. Ini dia alika yang berfungsi untuk membasmi hama-hama. Alika ini setahu saya ampuh sekali ya. Nah, ini kan nah ini alikanya saya beri sedikit saja. Nah, saya pakai kapas teman-teman. Saya lap tadi di tempat yang tadi ada telurnya itu, ya. Lalu bawah daun tadi yang pecak-pecak tadi tuh. Nah, ini pun saya lap. Nah, ini mungkin waktu saya membeli anggreknya mungkin saya tidak mengecek bawah daun. Bawah daun itu rupanya ada hama. Mungkin ada hama di bawah daun, jadi saya tidak mengecek. Atau ini bekas-bekasnya, sisanya saya nggak tahu deh. Ini pokoknya ini next saya harus benar-benar teliti kalau membeli anggrek. Bawah daun harus dicek. Bawah daun harus diteliti, tidak boleh ada bercak sama sekali, harus hijau mulus. Nah, karena ini kan membahayakan hama-hama ini. Nah, ini juga yang tadi ada spider mite-nya. Nah, ini saya akan oleskan dengan kapas. Nah, besok baru saya semprot dengan alika. Nah, ini pasti nanti hamanya mati. Nah, ini teman-teman, kelihatan sedikit berwarna kecoklatan, berarti sudah terangkat, sudah terbasmi. Nah, besok akan saya semprot dengan alika. Nah, jadi ini adalah permasalahan yang seringkali kita hadapi sebagai pemula ketika membeli anggrek secara online. Nah, contohnya ini ya teman-teman, saya membeli anggrek-anggrek yang secara online. Nah, kebetulan ya, ini saya mendapatkan anggrek yang tidak sehat ya, sakit ya. Nah, ini kelihatan dari daunnya yang pecak-pecak coklat. Ini artinya akarnya juga nggak sehat. Nah, untuk anggrek ini sudah saya gantung terbalik ya teman-teman. Tapi karena sakitnya agak parah, jadi pertumbuhan akarnya masih terhambat. Nah, ini kelihatan ya teman-teman, dari batangnya yang mengkerut, menyusut
karena akarnya yang nggak sehat. Nah, untungnya anggrek ini masih ada tunas yang kecil dan hijau. Nah, ini tunas inilah yang akan menyelamatkan anggrek ini. Nah, ini saya harus gantung terbalik sampai akar barunya keluar. Nah, ini daunnya yang sakit akan rontok. Karena dia sakit, dia harus hilang supaya tidak menular kepada yang lainnya. Nah, berikutnya ini juga ada anggrek yang saya belinya juga online ya. Yang ini sakit juga nih. Ini permasalahan ya, yang saya agak videokan adalah yang bermasalah. Yang ini juga sakit. Nah, ini sudah saya gantung terbalik, tapi belum juga keluar akar baru. Jadi masih belum steril. Nah, ini yang akan menyelamatkan ya batang ini nanti, daun ini. Nah, ini ada jamur ya. Jadi masih menunggu. Nah, inilah matahari inilah yang akan membantu nanti menyelamatkan anggrek ini. Nah, selanjutnya ini sebenarnya anggrek Cattleya. Anggreknya sebetulnya ya daunnya banyak nih, udah rimbun ya. Tapi saya lihat ada hambatan. Nih masih ada hambatan. Jadi ini saya sterilkan ya. Nah, ternyata waktu dibalik nih, di hambatan ini nih kelihatan muncul di daun-daunnya. Daun-daunnya ini banyak bercak-bercak yang ada menandakan bahwa ada penyakit di akar. Nah, karenanya masih saya sterilkan ya. Masih harus disterilkan sampai nanti keluar akar baru. Ini ya karena bercak-bercaknya ini ya. Nah, ini. Nah, untungnya di sini ada tunas yang muda berwarna hijau. Tunas ini yang menandakan bahwa masih ada akar yang sehat di dalam. Ya, ada akar yang sehat yang akan menyelamatkan anggrek ini. Tapi sterilisasinya masih butuh karena saya masih menunggu adanya akar yang keluar nanti. Saya butuh ada akar baru yang kecil yang tumbuh, baru saya berani gantung normal. Padahal ini digantung terbalik ini ada tunas yang nggak normal ini, ya. Tapi saya harus tahu dulu harus benar-benar akarnya ini benar-benar steril gitu. Jadi saya maunya itu ada akar baru yang keluar meskipun kecil gitu. Buat saya nggak masalah, baru saya gantung normal. Nah, ini kan harusnya normal nih kan belum normal nih akarnya karena saya gantung terbalik tunasnya saya gantung terbalik. Jadi tunasnya belum normal. Tapi saya perlu waktu supaya nanti saya lihat ada tunas kecil gitu ya. Biasanya nanti ada keluar tunas akar kecil saya hijau. Itu artinya sudah steril, baru saya berani gantung normal. Yang dia saya kalahkan lah nanti itu si tunas itu. Biar dulu dia nggak normal dulu. Yang penting sehat dulu nih. Nah, selanjutnya ini saya mendapatkan anggrek-anggrek yang dikirim anggrek yang masih bayi kecil sekali ya. Wah, ini untungnya si anggrek bayi ini masih ada yang kecil hijau nih ya. Dari batangnya ada yang hijau nih kecil nih. Ini bayi sekali nih. Belum keluar akar baru. Nah, ini juga si bayi. Ya, jadi saya mendapatkan 3 anggrek bayi nih. Ya. Nah, yang ini saya gantung terbalik ya. Akarnya sudah keluar kecil gitu ya. Ya, nggak bisa kelihatan teman-teman karena kan anggreknya masih bayi. Akarnya juga kecil sekali tentunya, tapi ada mulai hijau kecil. Ini saya lagi berjuang ya menghidupkan anggrek-anggrek bayi ini.
Ini pengalaman pertama saya menghidupkan anggrek-anggrek bayi. Nanti saya gantung lagi sampai akarnya agak banyak, baru saya bungkus dengan moss hitam untuk membesarkan anggrek bayi ini. Kita tunggu ya teman-teman perkembangannya. Nah, ini juga si bayi yang ketiga ya. Yang ini belum keluar akar baru. Ya, ini harus tetap ditunggu ya. Kalau keluar akar baru menurut saya itu sudah steril ya. Tadi itu meskipun kecil tuh steril tuh udah keluar ya. Yang ini yang belum-belum itu berarti belum kalau menurut saya. Nah, ini anggrek yang Cattleya, ini balita. Ya lebih gedean dikit lah, namanya balita berarti. Ini pun kemarin sekarat ini. Ternyata keluar nih hijau-hijau. Akar nih bakal keluar nih akar. Nah, berarti ini bakal hidup nih si anggrek balita Cattleya ini. Ya, senang sih teman-teman kalau ngeliat ada akar baru, tunas baru itu kalau untuk pencinta anggrek, untuk seperti saya pemula ini senang sekali gitu. Lihat akar, lihat hidup aja saya sudah senang ya. Nah, kita tunggu ya teman-teman perkembangan si anggrek balita ini. Nah, saya akan gantung lagi terbalik. Mumpung matahari masih ada. Nah, ini teman-teman. Dari sumber yang sama, saya mendapat anggrek Cattleya agak besar, tapi kembali lagi anggrek sakit. Jadi saya dikirim anggrek-anggrek sakit. Nah, ini pelajaran ya buat saya dan buat teman-teman semua, membeli anggrek harus dicek benar-benar daunnya. Ini saya gantung terbalik ya. Ini agak lama nih gantungnya ya. Lihat kan akarnya sampai hitam begitu. Ini jamurnya ini parah ini. Ya, saya fungisida rutin. Matahari nih harus ini matahari nih yang sangat membantu sekali nih. Semprot, fungi, pupuk, ya matahari nih yang akan membantu sekali. Jadi saya perlu waktu untuk menggantung lagi. Nanti saya akan videokan ya teman-teman perkembangan anggrek-anggrek yang bermasalah ini. Saya pun setiap hari mengecek perkembangan akarnya. Nah, karena saya senang sekali sebenarnya kalau ada akar baru, tunas baru. Nah, untuk pencinta anggrek tuh ngelihat akar baru, tunas baru itu pasti senang sekali. Jadi kita tunggu ya teman-teman perkembangan selanjutnya. Terima kasih. Halo teman-teman. Ini saya sedang menikmati bunga-bunga anggrek saya. Ini adalah bunga pertama, jadi saya senang sekali ngeliatin terus, ngecek-ngecek. Ini kan bunga pertama ya, jadi mungkin baru belajar berbunga si anggrek ini. Tapi saya sudah senang sekali, bunganya cantik-cantik. Nah, sekarang saya mau ngecek bagian bawah daun. Bawah daun ini kan tidak boleh ada hama-hama. Nah, ini kok daunnya kuning-kuning nih, saya harus memperhatikan ini. Nah, ini sepertinya spider mite teman-teman. Wah, ini bahaya. Nah, saya harus membasmi. Untung saya punya alika. Saya akan pakai alika untuk dilap di bagian bawah daun ini. Nah, saya ngecek lagi nih teman-teman, kok ketemu nih dipecak-pecak nih. Nah, ini ada telur-telur nih. Telur apa nih teman-teman? Saya paling nggak suka lihat telur-telur seperti ini. Nah, ini nggak tahu nih apa nih, bekas kayaknya, bekas hama apa nih nggak tahu. Nah, saya akan mengelap dengan alika yang saya beri kapas. Nah, ini antrakol. Sebenarnya antrakol ini kan tuh jamur, tapi ya sudahlah nggak apa-apa. Sekalian saja saya pakaikan antrakol sedikit, kan antrakol juga untuk di bawah daun. Saya cairkan antrakolnya.
sedikit saja karena saya mau ngelap saja dulu, hari ini saya lap saja dulu. Nah, ini setelah itu saya akan berikan sedikit alika, ini dia alika yang berfungsi untuk membasmi hama-hama. Alika ini setahu saya ampuh sekali ya. Nah ini kan nah ini alikanya saya beri sedikit saja. Nah, saya pakai kapas teman-teman. Saya lap tadi di tempat yang tadi ada telurnya itu, ya. Lalu bawah daun tadi yang bercak-bercak tadi tuh. Nah ini pun saya lap. Nah ini mungkin waktu saya membeli anggreknya mungkin saya tidak mengecek bawah daun. Bawah daun itu rupanya ada hama. Mungkin ada hama di bawah daun, jadi saya tidak mengecek. Atau ini bekas-bekasnya, sisanya saya nggak tahu deh. Ini pokoknya ini next saya harus benar-benar teliti kalau membeli anggrek. Bawah daun harus dicek. Bawah daun harus diteliti, tidak boleh ada bercak sama sekali, harus hijau mulus. Nah, karena ini kan membahayakan hama-hama ini. Nah, ini juga yang tadi ada spider mite-nya. Nah, ini saya akan oleskan dengan kapas. Nah, besok baru saya semprot dengan alika. Nah, ini pasti nanti hamanya mati. Nah, ini teman-teman, kelihatan sedikit berwarna kecoklatan, berarti sudah terangkat, sudah terbasmi. Nah, besok akan saya semprot dengan alika. Nah, jadi ini adalah permasalahan yang seringkali kita hadapi sebagai pemula ketika membeli anggrek secara online. Nah, contohnya ini ya teman-teman, saya membeli anggrek-anggrek yang secara online. Nah, kebetulan ya, ini saya mendapatkan anggrek yang tidak sehat ya, sakit ya. Nah ini kelihatan dari daunnya yang bercak-bercak coklat. Ini artinya akarnya juga nggak sehat. Nah untuk anggrek ini sudah saya gantung terbalik ya teman-teman. Tapi karena sakitnya agak parah, jadi pertumbuhan akarnya masih terhambat. Nah ini kelihatan ya teman-teman, dari batangnya yang mengkerut, menyusut karena akarnya yang gak sehat. Nah, untungnya anggrek ini masih ada tunas yang kecil dan hijau. Nah ini tunas inilah yang akan menyelamatkan anggrek ini. Nah ini saya harus gantung terbalik sampai akar barunya keluar. Nah ini daunnya yang sakit akan rontok, karena dia sakit dia harus hilang supaya tidak menular kepada yang lainnya. Nah berikutnya ini juga ada anggrek yang saya belinya juga online ya. Yang ini sakit juga nih. Ini permasalahan ya, yang saya agak videokan adalah yang bermasalah. Yang ini juga sakit. Nah ini sudah saya gantung terbalik, tapi belum juga keluar akar baru, jadi masih belum steril. Nah ini yang akan menyelamatkan ya batang ini nanti, daun ini. Nah ini ada jamur ya, jadi masih menunggu. Nah inilah matahari inilah yang akan membantu nanti menyelamatkan anggrek ini. Nah selanjutnya ini sebenarnya anggrek Cattleya. Anggreknya sebetulnya ya daunnya banyak nih, udah rimbun ya, tapi saya lihat ada hambatan nih, masih ada hambatan. Jadi ini saya sterilkan ya.
Nah, ternyata waktu dibalik nih, di hambatan ini nih, kelihatan muncul di daun-daunnya. Daun-daunnya ini banyak bercak-bercak yang ada menandakan bahwa ada penyakit di akar. Nah, karenanya masih saya, sterilkan ya, masih harus disterilkan sampai nanti keluar akar baru. Ini ya karena bercak-bercaknya ini ya. Nah ini, nah untungnya di sini ada tunas yang muda berwarna hijau. Tunas ini yang menandakan bahwa masih ada akar yang sehat di dalam. Ya, ada akar yang sehat yang akan menyelamatkan anggrek ini. Tapi sterilisasinya masih butuh karena saya masih menunggu adanya akar yang keluar nanti. Saya butuh ada akar baru yang kecil yang tumbuh, baru saya berani gantung normal. Padahal ini digantung terbalik nih ada tunas yang nggak normal ini, ya. Tapi saya harus tahu dulu harus benar-benar akarnya ini benar-benar steril gitu. Jadi saya maunya itu ada akar baru yang keluar meskipun kecil gitu. Buat saya nggak masalah, baru saya gantung normal. Nah, ini kan harusnya normal nih kan belum normal nih akarnya karena saya gantung terbalik tunasnya saya gantung terbalik. Jadi tunasnya belum normal. Tapi saya perlu waktu supaya nanti saya lihat ada tunas kecil gitu ya. Biasanya nanti ada keluar tunas akar kecil saya hijau. Itu artinya sudah steril, baru saya berani gantung normal. Yang dia saya kalahkan lah nanti itu si tunas itu. Biar dulu dia nggak normal dulu. Yang penting sehat dulu nih. Nah, selanjutnya ini saya mendapatkan anggrek-anggrek yang dikirim anggrek yang masih bayi kecil sekali ya. Wah, ini untungnya si anggrek bayi ini masih ada yang kecil hijau nih ya. Dari batangnya ada yang hijau nih kecil nih. Ini bayi sekali nih. Belum keluar akar baru. Nah, ini juga si bayi. Ya, jadi saya mendapatkan 3 anggrek bayi nih, ya. Nah, yang ini saya gantung terbalik ya. Akarnya sudah keluar kecil gitu ya. Ya, nggak bisa kelihatan teman-teman karena kan anggreknya masih bayi, akarnya juga kecil sekali tentunya, tapi ada mulai hijau kecil. Ini saya lagi berjuang ya menghidupkan anggrek-anggrek bayi ini. Ini pengalaman pertama saya menghidupkan anggrek-anggrek bayi. Nanti saya gantung lagi sampai akarnya agak banyak baru saya bungkus dengan moss hitam untuk membesarkan anggrek bayi ini. Kita tunggu ya teman-teman perkembangannya. Nah, ini juga si bayi yang ketiga ya. Yang ini belum keluar akar baru. Ya, ini harus tetap ditunggu ya. Kalau keluar akar baru menurut saya itu sudah steril ya. Tadi itu meskipun kecil tuh steril tuh udah keluar ya. Yang ini yang belum-belum itu berarti belum kalau menurut saya. Nah, ini anggrek yang Cattleya, ini balita. Ya lebih gedean dikit lah namanya balita berarti. Ini pun kemarin sekarat ini. Ya ternyata keluar nih hijau-hijau. Akar nih bakal keluar nih akar. Nah, berarti ini bakal hidup nih si anggrek balita Cattleya ini. Ya senang sih teman-teman kalau ngeliat ada akar baru, tunas baru itu kalau untuk pencinta anggrek, untuk seperti saya pemula ini senang sekali gitu. Lihat akar, lihat hidup aja saya sudah senang ya. Nah, kita tunggu ya teman-teman perkembangan si anggrek balita ini. Nah, saya akan gantung lagi terbalik. Mumpung matahari masih ada. Nah, ini teman-teman. Dari sumber yang sama, saya mendapat anggrek Cattleya agak besar tapi kembali lagi anggrek sakit. Jadi saya dikirim anggrek-anggrek sakit. Nah, ini pelajaran ya buat
saya dan buat teman-teman semua membeli anggrek harus dicek benar-benar daunnya. Ini saya gantung terbalik ya. Ini agak lama nih gantungnya ya. Lihat kan akarnya sampai hitam begitu. Ini jamurnya ini parah ini. Ya, saya fungisida rutin. Matahari nih harus ini matahari nih yang sangat membantu sekali nih. Semprot, fungi, pupuk ya, matahari nih yang akan membantu sekali. Jadi saya perlu waktu untuk menggantung lagi. Nanti saya akan videokan ya teman-teman perkembangan anggrek-anggrek yang bermasalah ini. Saya pun setiap hari mengecek perkembangan akarnya. Nah, karena saya senang sekali sebenarnya kalau ada akar baru, tunas baru. Nah, untuk pencinta anggrek tuh ngelihat akar baru, tunas baru itu pasti senang sekali. Jadi kita tunggu ya teman-teman perkembangan selanjutnya. Terima kasih.